Lah ini yang kedua kali dari tokoh Ba'alawi melakukan Mi'raj. Bertemu dengan Allah, ilahi Rabbi. Sebelum Mi'raj itu dibedah dadanya seperti pada waktu Rasulullah itu. Jadi aneh-aneh gitu. Bisa dikatakan itu kaum halu. Jadi nggak salah kalau ada yang mengatakan, menyematkan kepada kaum Ba'alawi itu kaum penuh halu. Tidak hanya halu masalah nasabnya, tapi juga halu masalah tingkah lakunya, tasawufnya. Nah, ini kan Rotib Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi kalau bisa ini Rotib Al-Haddad ini tinggalkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada beberapa kasus yang terjadi pada diri Ba'alawi khususnya, nenek moyangnya, termasuk yang terjadi pada diri Muhammad bin Ali yang terkenal dengan Al-Faqihil Muqaddam. Selama satu malam itu bisa Mi'raj 40 kali, wakilah 70 kali. Lah ini bagaimana? Menurut syar'i, ini adalah hal yang mustahil. Hil yang mustahil, alias tidak bisa diterima oleh akal sehat, walaupun berdasarkan karomah. Karena ini bukan atas kehendak Allah Al-Ilah, bukan, tapi atas kehendak dari Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Faqihil Muqaddam itu. Itu tercantum dalam kitab-kitab internal mereka, Ba'alawi. Sebenarnya peristiwa Mi'raj alias kenaikan dimensi rohani atau spiritual insani menuju ke dimensi ilahi itu sering terjadi pada diri setiap orang yang sudah sampai pada makom atau tingkatannya. Tetapi secara umum kalau istilah Mi'raj itu hanya terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW sebagai mukjizat yang Allah berikan. Bukan atas kehendak Rasulullah, tetapi atas kehendak Allah. Lah, terus sekarang mukjizat itu hampir sama dimiliki oleh auliaillah atau para wali, khususiyah auliaillah min Bani Alawi, dari kalangan para habib. Hal ini bagaimana? Dari sudut pandang syar'i memang tidak bisa diterima ini. Dari sudut pandang hakiki pun tergantung. Dari sudut pandang tasawufi juga bisa salah dan bisa benar. Jika ada peristiwa Mi'raj yang dilakukan oleh seorang wali. Karena Mi'raj itu sendiri khususnya untuk Nabi sebagai mukjizat. Begitu juga yang terbaru, tidak hanya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam saja. Ternyata Habib Abdullah Al-Haddad pun juga pernah mengalaminya. Cuma di situ tidak disebutkan berapa kali Mi'rajnya. Saya bawakan kitab Ghayatul Qasdu wal Murad. Ini ada 2 juz atau 2 jilid. Kitab ini menerangkan tentang manaqib perjalanan hidup, sejarah, biografi dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Yang mengarang adalah Al-Habib Muhammad bin Zain Smith.
Setelah saya baca berulang-ulang, isinya banyak halunya. Tidak sama dan cocok ya, seperti karomah yang disematkan kepada aulia selama ini yang kami pelajari. Karena banyak keanehan-keanehan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Walaupun sebenarnya karomah itu sendiri tidak bisa dicerna melalui akal biasa. Tetapi bisa difilter melalui akal sehat kita. Goyatul qasd wal murad fi manaqibil imamil haddad. Jadi yang mengarang itu sebenarnya bukan Habib Abdullah Al-Haddad sendiri, tapi muridnya. Kadang yang perlu kita kritisi adalah isi dari An-Nurul Burhani, Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu kan bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri yang mengarang. Itu pun ada yang ditambah-tambahi. Padahal beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mengarang beberapa kitab yang nanti akan kita ulas. Karya beliau, pemikiran beliau. Nah ini secara mutasil nyambung antara murid dan guru dan sesama Ba'alawi sendiri. Ini saya lihat ya dengan cermat, isinya ya cocok antara guru dan murid. Bahwa apa yang dikatakan oleh muridnya, yakni Habib Muhammad bin Zain Smith ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Yang banyak diceritakan oleh para Habib kalangan Ba'alawi yang selalu mengunggulkan, memuja, memuji, mengkultuskan beliau Habib Abdullah Al-Haddad yang memiliki rotib Al-Haddad itu. Hadza kitabu ghayatil qasdi wal muradi fi manaqibis syekhil ibad wal bilad al-qut al-ghaus sahibis siddiqiyah al-kubra al-insanil kamil qutbil ahwal wal ulum wal maqamat al-mubasysyarah bih qabla wujudih Syekhul Islam As-Sayyid Al-Imam Al-Alawi As-Sunni Al-Husaini Al-Habibi Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Ba'alawi Al-Habrami As-Sakini Bitarim. Gelarnya itu banyak sekali. Ini ciri khas mereka. Gelarnya ini masih belum saya baca semua. Gelarnya itu banyak sekali. Ya, bukan berarti ini saya mencibir meremehkan, itu enggak. Ya, jarang sekali ada kitab yang seperti ini gitu loh. Saya itu membacanya kok agak aneh gitu loh. Ya. Ini dicetak oleh Sayyid Ali bin Isa Al-Haddad. Ya, semuanya Ba'alawi. Saya bacanya itu sambil tersenyum, kadang yang aneh ya. Kok bisa ya? Seperti sulapan gitu loh. Jadi ma bainas sihr wal karomah itu kadang-kadang tipis. Ma bainal karomah wal hipnoterapi tipis. Mirip-mirip tipis gitu loh. Kadang cerita-cerita yang disampaikan semisal pengarang kitab Sulamut Taufik itu juga ada yang mengatakan bisa menggerakkan gunung. Gunung bisa bergerak. Stop, jangan. Nah ini kan ya aneh lah ya. Aneh. Kalau Rasulullah SAW misalkan ditawari oleh malaikat Jibril untuk mencabut puncak gunung Uhud itu, ya itu bisa diterima Bang Rasulullah, bukan atas kehendak Rasulullah sendiri. Tawaran dari malaikat Jibril. Tapi kalau ini kan dengan sendirinya gitu. Nah ini yang kedua kali dari tokoh Ba'alawi melakukan Mi'raj. Bertemu dengan Allah, ilahi Rabbi. Sebelum Mi'raj itu dibedah dadanya seperti pada waktu Rasulullah itu. Nah ini bagaimana kisahnya kok bisa terjadi lah. Ini dicantumkan dalam kitab ini halaman 102, dimulai dari 101. Termasuk diantaranya sanjungan luar biasa untuk Habib Abdullah Al-Haddad ini. Wa qala radhiyallahu anhu
Managbatu ashabu Rasulillah illa ala suhbati walau adroknah lakunna min asbaqihim wa min kalami radhiyallahu anhu nahnu mulukul ardi was samawat. Jadi ucapannya itu aneh-aneh. Ya mungkin ini bahasa aulia ya saya tidak tahu, tetapi ini dibukukan dan dipelajari, disampaikan untuk generasinya. Dan kita pun walaupun bukan Ba'alawi ya bisa membacanya. Ya sekaligus bisa menilainya. Kami ini adalah raja langit dan bumi. Macam-macam. Jadi bahkan ada yang sangat-sangat tidak masuk akal lagi. Wa min kalamihi nafa'allahu bihi al arwahu tusallimu alayya kulla yaumin inda tulu'is syamsi. Arwah-arwah itu setiap hari ketika matahari terbit itu mengucapkan salam kepadaku. Wa tunadini min arba'i jihatin, dan memanggilku dari 4 arah. Min jihatil wajhi, dari arah depan, wa min jihatil yamini, dari arah kanan, min jihatis shimali, dan dari arah kiri, min kholfi, dan dari arah belakangku. Ammal lati min jihatil wajhi, adapun arwah-arwah yang mengundangku dari arah depan, fahum al-auliya, mereka itu adalah arwahnya para wali. Wa ammal lati min jihatil yamini, fahum al-muhibbun wal mutaqaddun, mereka adalah orang-orang yang mencintai para wali, yang mencintai ya, dan yang meyakini. Wa amal lati min jadi shimali fahum ahlul ingkar, adapun arwah-arwah yang mengundangku dari arah kiri adalah orang-orang yang selalu ingkar. Ya ingkar dengan Ba'alawi ya, termasuk juga kalau sekarang inilah ya. Wa amal lati min warai fahum al mu'ridun, adapun orang-orang atau arwah-arwah yang memanggilku dari arah belakang itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpaling dariku, berpaling, enggak setuju dengan ajaranku lah ya, dengan ceritaku lah ya, dengan posisiku lah ya. Wahada yukhtassu bisahibil khilafa indaha kalamhu nafa'allahu bila. Aneh-aneh itu. Aneh-aneh, ini baru sedikit yang saya sampaikan. Wa qala qaddasallahu sirrahu innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Beliau Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwa apa yang terjadi pada diri wali itu bisa terjadi pada diri Nabi, termasuk Mi'raj itu. Termasuk Mi'raj itu. Wa inni qad wada'uli al-mi'raju bi Masjidil Hujairah wa urijabi ilas sama. Dan sesungguhnya di Masjid Hujairah itu ada tangga. Lalu saya dimi'rajkan ke langit. Wa urijabi ilas sama'i hatta waqa'tu baina yadayillahi azza wa jalla. Sehingga saya bertemu di hadapan Allah azza wa jalla. Wa hasolali syakus sodri bimasjidi Bani Alawi, dan berhasil disobek, dibedah dadaku di Masjid Bani Alawi. Lah inilah ada kitabnya. Dikira nanti saya melakukan fitnah belaka, dosa ya. Jadi tidak hanya Mi'raj itu terjadi pada diri Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam, tetapi terjadi juga pada abad berikutnya, yakni abad 12 Hijriyah ya. Ini Muhammad Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi aneh-aneh gitu loh. Bisa dikatakan itu kaum halu. Jadi nggak salah kalau ada yang mengatakan, menyematkan kepada kaum Ba'alawi itu kaum penuh halu. Tidak hanya halu masalah nasabnya, tapi juga halu masalah tingkah lakunya, tasawufnya. Tasawufnya itu beda, nggak sama seperti tasawuf biasa. Ya, ini kan Rotib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi kalau bisa ini Rotib Al-Haddad ini tinggalkan saja. Ganti Rotib sholat 5 waktu saja, berarti koyo ngono kok. Ditambah lagi qobliyah badiyah, tambah sholawat, zikir-zikir yang istilahnya muktabar ya, zikir-zikir yang terkenal ya, maksurat ya, atau pakai munajatnya
Kiai Haji Syarif Rahmat, ya. Jadi ini rotibnya. Hal-hal halu itu tidak perlu dijadikan sebagai dalil ya untuk diamalkan, bahaya. Walaupun untuk khususiyah sendiri pun tidak dianjurkan. Ada bahasan pemilah antara karomah dan mujizah sekaligus maunah yang tidak bisa dicampur adukkan. Kalau berlebihan ini bisa jadi kesombongan, mengaku wali padahal bukan wali, setingkat nabi lah ini nanti, ya. Innahu yakunu lil wali ma yakunu lin nabi. Bahwa apa yang terjadi pada diri seorang wali itu juga terjadi pada diri seorang nabi. Dan sesungguhnya aku pas posisi di Masjid Al-Hujairah itu ada tangga yang naik ke atas ya, dan aku dimi'rajkan melalui tempat itu ke langit. Hatta waqa'tu baina yadayillahi azza wa jalla. Sampai saya bertemu dengan seperti Superman. Itu warik seperti Superman, Spiderman ya, Batman ya, Iron Man ya. Wahasolali syakus sodri bimasjidi Bani Alawi. Jadi sebelum dimi'rajkan itu ya dibedah dulu. Rasulullah kan seperti itu. Dicuci hatinya, ya dibedah seperti ya seperti yang terjadi pada diri Nabi. Itu terjadi di Masjid Bani Alawi. Ini kitabnya 102 ya, kitab Ghayah Qasd wal Murad fi Manaqibil Imamil Haddad. Aneh-aneh, ya, aneh-aneh. Tidak bisa dicerna, diterima oleh akal sehat kita. Walaupun ini karomah sekalian tidak bisa. Beda. Ini benar-benar halu, luar biasa. Sama seperti ketika yang terjadi pada diri Syekh Ar-Rifai ketika menziarahi makam Nabi. Katanya tangannya Kanjeng Nabi itu keluar dari makom, dari sarean beliau menyalami Syekh Ar-Rifai, disaksikan 12.000 orang. Itu kan ya halu. Dalam sejarah itu nggak pernah tangannya asto mulianya Kanjeng Nabi itu keluar dari kuburannya nyalami, itu nggak ada. Itu halusinasinya sendiri. Ya sama seperti itu kisah-kisah itu. Lah, kemungkinan di abad itu bisa terjadi, tetapi ya tidak seperti itulah. Kalau saat ini, di mana keterbukaan ilmu dan teknologi, ya jelas kalau diceritani seperti ini bagi orang yang memiliki akal dan hati yang sihah, ya, maka tidak akan bisa menerima ini. Sulit untuk menerima ini. Tidak hanya itu, banyak sekali ini. Dalam mangkau Imam Mahdi juga, tidak hanya Imam Mahdi versi dari Juhaiman Al-Utaibi yang mengangkat iparnya sendiri yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Bukan hanya itu. Setiap masa ada orang yang berhalusinasi tentang Imam Mahdi. Begitu juga ketika dinasti Fatimiyah menguasai Afrikiyah Utara, itu juga begitu. Sama. Di mana-mana orang mengakui Imam Mahdi versi mereka sendiri. Oleh sebab itu jangan kita memiliki pemahaman sempit tentang konteks Imam Mahdi. Karena apa? Kita nanti akan gampang dikelabui gara-gara kurang mampu memahami bagaimana siapa Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu adalah secara umum pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Ya bisa siapa saja. Bisa siapa saja, di mana saja. Tidak hanya di satu tempat saja, di Timur Tengah saja, tapi juga di Timur Jauh, di Barat, di Afrika, di Australia, di benua Amerika, ya, dan lain sebagainya. Para pemirsa dan pendengar, saudara-saudariku semuanya yang berbahagia. Jadi saya baca itu, saya sambil senyum-senyum untuk hiburan ya kadang-kadang ya. Ya, begitu memang. Ya.
Jadi jangan heran jika kebiasaan halu ini ditiru oleh para Habibah Alawi sampai sekarang. Cerita-cerita yang tidak masuk akal itu. Ya wajar itu lah, wajar. Oleh sebab itu kita bisa menilai ya. Kebenaran itu bisa berversi dan bervariasi. Lalu panjenengan bisa menyimpulkan sendiri.